kenapa datanya, kenapa saya lama di bagian data, karena memang IPA ini buku yang harus kita ikutin semua dari awal sampai akhir. Prosesnya adalah biar kita bisa mendapatkan hasil ini ya, dimana nanti akan di cross case analysis lagi satu-satu nih, kayak gini tuh aku bacain, cari nanti mana yang bisa masuk. Sebelum ke bagian itu, cari data ini, pakai interview protocols ini ya, satu ini bukan. Setelah itu untuk mendapatkan dua ini. Nah, dari dua ini aja kita kasih contoh yang satu ini aja ya, satu ini aja dulu. Ini itu harus dimulai dari ini dulu, dimulai dari transcribe dulu, dari bahasa Inggris ke bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan sebelum ke bahasa Indonesia ini pun kita harus mencatat dulu dari recording. Setelah itu baru bisa lanjut ke step selanjutnya, cari yang namanya exploratory notes ya. Nah, jadi mulai dimasuk-masukin. Jadi nanti cari dulu nih, mana nih dari antara ini, oh kasih notes bla 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 seperti ini. Setelah itu nanti baru ke sini. Kenapa belum saya kasih line numbering? Karena itu nanti biar nanti ndak saling ada yang kenaik, ada yang keturun. Untuk ngisi line numbering itu pun saya memakai triknya apa? Triknya di sini nih, line numbering 1 until 600, karena bisa aja dia sampai kayak 1000 gitu. Setelah itu barulah bisa masuk lagi ke tahap selanjutnya, dan itu harus ngerjain satu-satu ya, satu-satu gitu. Nah, bukan sampai situ saja. Nanti kalau sudah ada line numbering, di sini harus ada page line numberingnya gitu. Jadi kasih quotes yang dari sini, masukin ke sini, taruh line numbering. Di sini page ya, ini page, ini line numbering. Seperti itu. Kenapa? Ini akan mempermudah nanti saat mau dikeluarkan satu persatu, karena ini harus dikeluarkan satu persatu lagi. Dikeluarkannya kemana? Dimasukin ke dalam sini yang namanya clustering the experiential statements gitu. Jadi kita taruh, nanti ada general themes di sini, ditaruh lagi satu persatu di sini. Nah, satu persatu pokoknya sampai jadi seperti ini. Nah, untuk dapatkan yang ini tadi itu harus melalui ya, itu tadi, itu pun belum selesai. Bisa dilihat ya, satu data aja bisa banyak banget. Ini tuh bisa sampai dilihat di sini. Oke. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang, ini tuh sampai 684 lah ya, 684. Seperti itu. Setelah itu baru lanjut lagi, setelah tadi di clustering ya kan, baru kita masukkan ke dalam table, dimana nanti akan dibuatkan ada theme dan sub themesnya gitu di sini. Nah, ini contohnya, ini tadi saya pakai buat saya cross check ke sini, ke sini, ke sini, dan untuk dimasukin ke chapter 4. Ini di sini apa? Di atas meja ruang tamu. Nah, seperti yang dilihat di sini itu akhirnya kan. Nah, jadi lebih gampang kan, di sini quote, di sini page dot line, baru di sini itu kayak semacam experiential statements yang tadi itu dijadikan di personal experiential themes seperti itu. Nah, terus dimasukin, ini ada themesnya di situ, jadikan satu tentang satu orang ini saja. Nah, kalau sudah jadi ya kan, barulah kita bisa menggabungkan di sini, di cross check seperti itu untuk bagian data. Nah, kalau sudah di cross check ini dia kayak deduktif, jadi dapat hasil akhirnya itu yang bisa dimasukkan. Nah, setelah itu, oh iya, yang tadi itu bukan cuman itu aja ya, jadi ini dibuat ke semua data-datanya, ini itu dibuat ke semua data-datanya, kita bikin dengan ini yang sama seperti itu. Ini contohnya, ini yang sudah lumayan ya. Jadi kalau misalnya masih amburadul kayak kemarin, nah ini masih yang data mentahnya. Tuh, seperti ini data mentah. Setelah itu lanjut lagi di sini. Pokoknya tuh stepnya sama, satu persatu dimasukin. Itulah makanya interpretative phenomenological analysis itu bukan
analisis yang main-main karena dia sangat panjang. Seperti itu. Nah, ini pokoknya gimana kita bisa mendapatkan personal experiential table ini, karena nantinya dia harus digrupkan lagi. Jadi personal experiential table itu akan digrupkan lagi seperti ini gitu, dia digrupkan lagi. Nah, jadi kita harus cek satu persatu. Ini saya lagi cek satu persatu ya kan, dan saya masukkan ke chapter 4 findings and discussion karena kita butuh hasil akhirnya untuk menjawab research question 1 dan research questions 2 seperti itu. Nah, sebelum menjawab research question 1 dan research questions 2 itu saya harus buat dulu yang namanya nah, ini contohnya seperti ini kan. Jadi dia ada di sini semua. Ini personal experiential teamsnya semua seperti itu. Tadi mana ya? Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Oke, yang ini. Yang ini. Nah, sebelumnya itu saya ya itu tadi harus menyicil untuk datanya yang luar biasa, analisisnya panjang. Nah, barulah saya bisa masukkan ke dalam ini, dan itu pun harus cari yang convergent and divergent. Intinya yang paling key di sini, crucial. Nah, barulah saya bisa masukkan untuk menjawab research question 1 yang ada di sini. Saya harus buat gates-nya dulu, tapi ini belum saya isi gitu, karena saya harus masih cross check lagi yang ini tadi hasil daripada ini mereka. Jadi saya cross check di sini, baru saya copy from di sini dari soft file-nya. Kenapa? Karena mengetik itu takes time ya. Jadi kita harus cari tips dan triksnya. Selanjutnya, nah nanti writing up cuman belum karena memang belum selesai. Next, saat mencari factors ya kan, tentu saja kita harus pakai tabel lagi nih. Inilah tabelnya di sini. Tetap masukkan di tabel karena we need to show the evidence. Kita harus menunjukkan evidence-nya. Nah, seperti inilah evidence-nya. Oke, nah nanti baru kita tulis lagi. Jadi when we are making the table, jadi saat kita buat tabel itu kita nggak bisa cuman taruh tabel, nggak bisa. Jadi kita memang taruh satu-satu gitu. Seperti tadi saya cross check di sini, lalu saya nanti kopikan dari yang soft file taruh di sini. Jadi enak. Setelah itu baru ini, yang bagian inilah yang akan saya tulis satu persatu sesuai dengan case mereka. Contoh in-house case bla 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 seperti itu. Dan ya ini belum selesai karena masih ada banyak sampai bawah yang harus diselesaikan. Seperti itu. Belum selesai saudara, karena tapi chapter 1 sudah. Chapter 1 sudah. Saya revise. Semoga saja nanti dari profesor dia tidak ada complain gitu, karena harapan saya adalah semoga bisa langsung bahas ini. So the blue color itu yang new one, the black color itu yang bukan new one. Ini saya edit berdasarkan dari penguji, apa yang dia suruh ubah ganti saya ganti. Ini untuk chapter 1 saja. Oke, selesai chapter 1. Chapter 2 belum. Chapter 2 belum sama sekali saya tambahkan yang disuruh karena saya mau, tapi ada beberapa sudah ya. Beberapa sudah ada. Nanti akan saya tambahkan di sini well-being definition. Cuman belum semua. Belum semua. Setelah itu baru methodology. Kalau methodology sudah clear, saya sudah tambahkan juga ini. I bought it from Kindle, saya beli dari Kindle. Ya Tuhan, finish. Oke. Dan karena memang harus mengikuti IPA, so kita beli saja ini buku Interpretive Phenomenological Analysis, almost 400, but it's okay. Yap, saya masuk ke bagian chapter 4. Yang ini tadi. Chapter 4 ini tadi. Ini masih harus buat table and then I need to explain. Buat tabel dan jelaskan. Buat tabel, jelaskan. Dan jangan lupa masukkan teori dari sini dan teori dari
banyak jurnal ya. So research is not an easy thingy things gitu. Nggak tahu kalau misalnya memang mau ya udah asal sekadar buat research aja, but no, ini yang harus kita baca. Here's the collection like this. So yeah, like this IPA. So because I'm specializing in IPA, seperti itu. Oke. Ini untuk menjawab ini aja ya. Oke, karena saya si Sarah Mercer, ini acuan saya sebentar. Jadi mungkin saya akan cari mana ya Sarah Mercer. Nah, inilah jurnal artikel yang saya baca untuk diisi di dalam ini saya sendiri, seperti itu, penelitian saya sendiri. Mana ya, kok nyari-nyari nggak ada IPA deh kayaknya, bukan IPA. IPA ini Smith Ecological Theory. Oke. Nah ini acuan saya, contohnya seperti ini. So, saya harus baca satu-satu and find something gitu kan. Misalnya kayak, oh ini ada demographic table yang bisa di copy. Oke, jadi saya akan buat sedemikian rupa, tapi tentu saja saya harus sesuaikan dengan my local context gitu, local context. Dan tentu saja saat kita mau mengcopy, bukan copy ya, adapt dan adopt, itu kita harus minta izin sama orang aslinya. Karena kemarin waktu saya baca artikelnya itu dia tidak punya gitu loh. Tidak punya, dia tidak sematkan di situ. Saya cari dari Google Scholar, dia tidak ada. Oh nih. Nah, so this is what I did before. Saya bilang seperti ini. Hi Sarah, hi Mature, my name is Puskara. I introduce myself. Saya kasih tahu I'm interested in this, your research, ya kan? I'm going to make a similar research, ya kan? Bla 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 bla. And yep, kalau dia bersedia like this, dia akan langsung mengirimkan. Dia ini profesor di Austria ya. Dia mengirimkan seperti ini. Okay, attached. Hi, attached the interview protocol. Obviously, it will need adapting to your local context. Hope it is useful and good luck, Sarah. Ini salah satu validity juga ya, gitu. Karena kan dari penelitian sebelumnya yang sudah berhasil, sudah terjadi. Nah, seperti itu. Okay, terus gue tanya lagi, what about IPA? Hi, pleased to hear it's going well and blah blah blah. IPA is a good choice. The key expert is Jonathan Smith, who has lots of videos and article online. If you just Google Scholar and blah blah blah. Oke, and then ya itu tadi sampai akhirnya aku mau beli buku ini karena kenapa? Buku ini lebih lengkap ya, 2022, edisi 2022, jadi bisa dijadikan acuan untuk IPA yang tadi luar biasa stagesnya. Okay, like that. So I haven't finished mine yet, but I'm going to finish it. So finger crossed that tomorrow I will be able to finish everything. Bye bye.